Selamat sore Bapak. Saya Dr. Wira, dokter yang berjaga di Poli Jiwa Rumah Sakit ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Bapak siapa? Pak Yoga. Baik, Bapak Yoga. Bapak kesini diantar atau sendiri Bapak? Diantar. Baik. Bapak tahu siapa nama pengantarnya? Tahu. Siapa? Buaya. Ibu Wayan. Baik Bapak, apakah Bapak tahu Bapak kemarin tujuannya untuk apa Bapak? Untuk periksa. Baik. Baik Bapak, jadi di sini saya selaku dokter akan memberikan beberapa pertanyaan yang tentunya untuk saya memperoleh informasi yang dapat membantu untuk mengetahui kondisi yang Bapak alami, sehingga nanti kita bisa menentukan tindakan yang tepat yang dapat diberikan kepada Bapak agar menunjang kesembuhan Bapak. Ya Bang ya? Baik, Bapak juga tidak perlu ragu, khawatir maupun sungkan untuk memberikan informasi atas segala keluhan yang Bapak alami, karena semua yang kita bicarakan di sini merupakan sebuah rahasia medis yang tidak akan dibocorkan kemanapun, yang hanya digunakan untuk kesembuhan Bapak. Ya Bapak ya? Baik, kita mulai Bapak ya. Sebelumnya siapa nama lengkap Bapak? Yoga Astrawan. Baik, Bapak Yoga Astrawan, usianya berapa Bapak? 25 tahun. 25 tahun. Apakah Bapak sudah menikah sebelumnya? Belum. Baik, Bapak pekerjaannya sehari-hari sebagai apa? Karyawan. Karyawan di mana Pak? Di perusahaan. Sebuah perusahaan. Baik, Bapak tinggalnya di mana? Di Pancasari. Di Desa Pancasari ya Bapak? Ya. Selanjutnya, apakah Bapak tahu Bapak dengan siapa kesini? Dengan ibu. Dengan ibu Bapak. Ya. Kenal tidak sama Kenal. ibu tersebut? Kenal ya? Ya. Lalu hubungan Bapak dengan ibu itu apakah Bapak tinggal bersama atau tidak? Tinggal bersama. Baik, sebelumnya untuk mengetahui apakah Bapak tahu Bapak sedang berada di mana sekarang? Tahu di sini. Di klinik. Mungkin Bapak bisa lihat ke kaca. Sekarang ini sedang pagi, siang, sore atau malam Bapak? Sore. Sudah sore ya. Tadi Bapak kan kesini, Bapak lihat di luar ruangan ini apakah ramai atau sepi? Kami. Baik Bapak, keluhannya apa sehingga datang kemari? Mungkin bisa diceritakan biar tiang tahu. Saya rasa sedih dokter. Sedih. Kadang nangis tanpa sebab, serta akhir-akhir ini lesu dokter. Rasanya nggak pengen ngapa-ngapain kalau beraktivitas. Rasanya capek sekali dokter. Baik, Bapak merasakan sedih, lesu dan juga rasa capek yang luar biasa ya Bapak? Ya. Baik, Bapak sekarang ketemu saya. Mungkin di sini apakah Bapak merasa sedikit lebih baik mungkin? Rasa baikan sedikit dokter, tapi masih sedih. Baik, masih merasa sedih sedikit ya Bapak? Ya. Baik, Bapak kesini apakah kemauan sendiri atau terpaksa? Mawar sendiri dok. Kemauan sendiri. Baik, sudah sejak kapan Bapak merasakan lesu dan juga sedihnya tersebut Bapak? Sudah mulai 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Baik, rasanya memberat tidak? Memberat dok. Memberat, baik. Apakah terus menerus atau hilang timbul? Terus menerus dok. Memberat terus menerus ya. Baik, apakah lesu yang Bapak alami ini mengganggu aktivitas Bapak? Enggak. Iya. Ya, mengganggu ya Bapak? Ya. Baik, jadi apabila Bapak merasa lesu itu terganggu ya aktivitas Bapak. Ya. Biasanya Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk meredakan lesu tersebut? Rebahan di kamar saja dok. Baik, Bapak rebahannya biasanya di kamar ya Bapak ya? Ya. Ya, misalnya kalau Bapak makan itu biasanya sama keluarga atau di kamar saja Bapak? Ada masalah nggak sama makannya? Dia dokter, saya makan harus dimakan sama orang tua. Itu pun tidak dihabiskan, bahkan jarang tidak dimakan dok. Oh, baik.
Bapak masih sering keluar kamar tidak? Mungkin untuk mencari angin atau sekedar untuk mencari sinar matahari? Sudah tidak pernah lagi dokter, saya di kamar saja. Mandi sih masih rutin, cuma hanya 1 kali sehari. Sekarang sekarang sudah nggak pengen. Baik, kalau pekerjaan di kantor Bapak bagaimana? Apakah Bapak masih rutin kerja barangkali? Sudah jarang dok, lebih banyak di kamar saja. Paling ke kantor sebelumnya 3 kali seminggu, tapi 1 minggu terakhir ini saya sudah tidak ke kantor lagi, soalnya saya tidak bisa kerja optimal, susah sekali konsentrasi, masih terpaksa dan harus ke kantor. Baik Bapak, apakah Bapak tahu mengapa Bapak sampai seperti ini? Mungkin sebelum dari 2 minggu ini ada Bapak mengalami hal atau stres karena pekerjaan, mungkin karena hubungan asmara, mungkin atau karena keluarga, atau mungkin karena teman Bapak? Ada dokter, sebelum saya sering bertengkar sama pacar saya. Awalnya itu hanya masalah sepele saja yang kami biarkan, tapi lama-lama saya mulai merasa tidak mampu memenuhi keinginannya karena pandemi ini. Kami kesulitan finansial, lalu 2 bulan lalu saya diputusin sama pacar saya, padahal saya sangat menyayangi dia. Kita udah pacaran lama, bahkan lebih dari 5 tahun. Baik, Bapak bisa tenangkan diri dulu Bapak ya. Baik, apakah bisa kita lanjutkan Bapak? Bisa. Bisa, baik. Kondisi Bapak yang seperti ini apakah sudah diketahui oleh sahabat atau teman-teman Bapak? Wah, saya kurang tahu dokter, tetapi sepertinya mereka tidak tahu. Karena pandemi ini saya tidak bisa bertemu sama sahabat, teman-teman yang biasanya saya temui serta langsung ajak saya langsung curhat. Baik, terima kasih Bapak. Dari 2 bulan yang lalu tersebut, apakah Bapak ada merasakan mungkin bahagia yang berlebihan, ada keinginan untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan mungkin Bapak, atau ada merasa bahwa tiba-tiba energi dalam diri Bapak itu meningkat drastis seperti itu? Ada dok. Oh ada ya Bapak ya? Ya. Baik, 2 bulan yang lalu. Ya. Baik. Artinya apakah Bapak ada merasakan rasa cepat tersinggung serta mungkin ada perasaan bersalah Bapak? Apakah mungkin hingga menjurus ke Bapak ingin mengakhiri hidup Bapak? Tidak. Tidak ada ya Bapak? Ya. Baik. Baik, Bapak apakah akhir-akhir ini masih sering menghubungi teman-teman terdekat Bapak? Dulu saya sering menghubungi mereka, ketemu langsung, aktif beri komentar, tapi akhir-akhir ini saya malas untuk buka ponsel saya. Baik, selanjutnya untuk hubungan Bapak dengan keluarga bagaimana? Apakah baik-baik saja? Iya, baik-baik saja dokter. Baik, berarti baik-baik saja ya Bapak. Ya. Apakah Bapak ada mengalami rasa seperti cemburu yang berlebihan, merasa seperti dikejar seseorang atau seperti sedang dipercayakan untuk memerintah sesuatu? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah ketakutan berlebihan terhadap sesuatu, seperti takut keramaian atau takut terhadap hal-hal tertentu? Tidak. Tidak. Apakah Bapak ada merasakan sesuatu seperti sebuah ritual yang harus dikerjakan agar Bapak merasa lebih baik dan juga tidak khawatir? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak merasa perbuatan atau hal-hal di luar yang terjadi itu akan mempengaruhi nasib Bapak? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak merasa seperti bukan Bapak, atau Bapak merasa seperti sedang tidak nyata di dunia yang tidak nyata? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak merasa seperti bermimpi saat ini Bapak? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak merasakan seperti Bapak mencium sesuatu padahal tidak ada bau-bauan tertentu Bapak?
Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak merasa seperti Bapak melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak merasa seperti ada yang menyentuh Bapak tapi sebenarnya tidak ada? Tidak. Tidak. Baik, selanjutnya apakah Bapak sadar kalau Bapak ini sakit atau merasa Bapak merasa sakit ini merupakan suatu hal yang wajar? Iya. Ya. Baik, apakah Bapak merasa perlu bantuan ke dokter? Iya. Ya. Baik, apakah Bapak merasa bahwa perawatan di rumah sakit ini merupakan suatu hal yang baik dan perlu untuk Bapak? Iya. Apakah Bapak sering memberikan motivasi kepada diri untuk kesembuhan? Tidak. Tidak ya Bapak? Ya. Baik, apakah Bapak pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya atau minimal pernah berobat ke psikiatri sebelumnya? Ini pertama kalinya dokter, belum pernah setahu saya. Baik, apakah ada anggota keluarga Bapak yang pernah berobat ke psikiatri? Tidak. Tidak, belum pernah ya Bapak, Ya. yang Bapak tahu ya. Baik, Ya. apakah Bapak sedang menderita penyakit tertentu, mungkin seperti diabetes, kanker, asma, atau penyakit-penyakit lainnya? Atau pernahkah Bapak mengalami cedera di kepala? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Tidak. Tidak. Baik, apakah Bapak mengkonsumsi alkohol Bapak? Tidak. Tidak. Baik. Selanjutnya di sini apakah Bapak masih ingat memori Bapak sewaktu masih kecil dulu, mungkin saat masih SD, SMP, SMA, atau mungkin waktu kuliah, momen-momen tertentu mungkin yang membahagiakan untuk Bapak? Ingat, sama-sama dokter. Masih ingat teman pertama saya saat kecil dokter, tapi saya sudah tidak berhubungan lagi dengan dia. Saya paling ingat masa kuliah. Baik, Bapak masih ingat sewaktu Bapak masih kuliah ya Bapak? Ya. Mungkin Bapak masih ingat siapa nama teman-teman baik Bapak mungkin saat kuliah? Apakah Bapak masih sering berhubungan dengan mereka? Sudah tidak juga dok. Oh, baik, berarti Bapak juga tidak menghubungi mereka ya Bapak? Ya. Baik, bagaimana hubungan Bapak dengan keluarga saat ini? Apakah ada masalah mungkin di akhir-akhir ini? Serta apakah Bapak masih ingat saat kecil momen-momen bersama keluarga? Ingat, tapi juga masih sama-sama dok. Baik, berarti ingat ya Bapak? Ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap status mental Bapak. Baik, saya mulai ya Bapak. Ya. Mana yang pertama di sini untuk menilai dari daya ingat Bapak. Yang pertama, apakah Bapak ingat tadi pagi Bapak makan siang sarapannya apa? Ingat, sarapannya roti. Baik, sarapannya roti ya Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak ingat kemarin malam Bapak tidur jam berapa? Jam 10 Jam 10 malam. Baik, selanjutnya apakah Bapak ingat dulu Bapak mungkin sebelum Bapak mengalami kondisi sekarang yang menyebabkan Bapak tidak pergi ke kantor, mungkin Bapak ingat dulu Bapak sering makan di warung mana? Kira-kira namanya warung makan Lestari dok. Warung makan Lestari itu letaknya di mana dari kantor Bapak? Di depan kantor saya. Depan kantor. Bapak sering makan di sana ya? Ya. Baik, selanjutnya untuk menilai dari daya ingat jawab Bapak, apakah Bapak ingat nama teman baik Bapak sewaktu SD dulu? Ingat. Ingat. Baik, namanya siapa? Puspawan. Oh, Puspawan. Mungkin Bapak ingat momen-momen tertentu bersama dia mungkin? Ingat, saya dulu pernah bermain sepak bola bersama dia. Sering ya Bapak? Ya. Sering. Baik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menilai dari perhatian dan juga konsentrasi Bapak. Mungkin Bapak silakan untuk menghitung angka dari 1 sampai 6. Silakan Bapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 sampai 6. Baik, silakan hitung mundur Bapak. 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya juga untuk pemeriksaan ini saya minta Bapak untuk mengurangi angka 100 dengan 7. Silakan Bapak. 100 kurang 7 sama dengan 93. 93. Baik, 93 dikurangi 7 berapa Pak? Sama dengan 86. 86. Baik, 86 dikurangi 7 berapa Bapak? 79. 79. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya di sini saya akan menilai dari kemampuan membaca dan juga menulis Bapak. Baik, silakan Bapak baca tulisan ini. Akan dibaca Bapak? Ya, menurut Bapak, saya ini tulisannya? bacaannya bahagia. Bahagia. Baik, benar Bapak. Silakan Bapak menuliskan dengan persis seperti apa yang saya tuliskan. Sudah. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya di sini kita akan menilai dari kemampuan visual spasial Bapak dengan melihat bagaimana cara Bapak menggambar dan juga membayangkan sesuatu. Bapak apakah bisa menggambarkan dari sebuah rumah? Apakah bisa Bapak menggambarkannya? Gambar sebuah rumah? Bisa. Tidak. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya di sini kita akan menilai bagaimana Bapak untuk membandingkan dua benda. Baik, saya akan minta Bapak untuk membandingkan dua benda. Ini namanya apa Pak? Pulpen. Pulpen ini Kertas. kertas. Baik, selanjutnya ini digunakan untuk apa? Untuk menulis. Untuk menulis. Sementara ini untuk apa Pak? Tempat untuk menulis. Tempat untuk menulisnya. Baik, terima kasih Bapak. Serta yang terakhir di sini saya akan menilai dari intelijensi Bapak. Di sini dengan cara saya akan memberikan kasus Bapak berupa uang kembalian, dimana misalnya Bapak sekarang berbelanja ke toko dengan harga sebesar 7.500, sementara Bapak membawa uang sebesar 15.000 rupiah. Kira-kira berapa uang kembalian Bapak? Kira-kira 7.500 juga. 7.500. Baik, terima kasih Bapak. Untuk penilaian dari status mental sudah selesai. Selanjutnya, baik Bapak, sebelum saya menegakkan diagnosis kepada Bapak, mungkin di sini saya akan melakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pengantar Bapak ya, untuk memastikan apakah apa yang Bapak katakan itu memang benar. Ya Bapak? Ya. Baik, saya akan melakukan tindakan ALU anamnesis terlebih dahulu. Baik, pemeriksaan kepada pengantar Bapak sudah selesai saya lakukan. Baik, di sini saya memperoleh diagnosis kepada Bapak yang didasarkan pada yang pertama, Bapak mengalami yang berupa perasaan sedih yang berlebihan dan juga berkepanjangan. Selanjutnya, Bapak juga mengalami penurunan konsentrasi dan juga perhatian di tempat kerja sehingga mengalami kurangnya optimal dalam bekerja. Lalu Bapak juga mengalami gangguan pada tidur dan juga makan Bapak yang terganggu. Ya Bapak, yang ketiga ini merupakan gejala dari depresi. Baik, selanjutnya juga saya menemukan bahwa Bapak mengalami episode hipomanik pada 2 bulan yang lalu, di mana Bapak mengalami peningkatan ringan dari mood yang berturut-turut. Lalu Bapak juga mengalami peningkatan dari energi. Bapak juga mengalami penurunan kebutuhan tidur, dan juga Bapak agak menghamburkan uang. Yang ini merupakan semua ini sebagai bagian dari episode hipomanik. Baik, di sini Bapak tidak mengalami yang namanya gangguan waham, tidak mengalami obsesi maupun idea of reference. Bapak juga tidak mengalami depersonalisasi, derealisasi, ilusi maupun halusinasi. Baik, dari semua ini saya bisa menegakkan diagnosis kepada Bapak, di mana Bapak mengalami yang namanya
gangguan afektif bipolar dengan episode kini depresif sedang. Baik, Bapak, selanjutnya saya akan memberikan terapi kepada Bapak, yaitu berupa terapi psikoterapi. Baik, apakah sampai di sana Bapak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Tidak. Tidak ada. Baik, pemeriksaan dan juga laporan diagnostik sudah saya lakukan. Selanjutnya Bapak silakan menunggu terlebih dahulu, yang selanjutnya akan dilakukan terapi. Sebelumnya saya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah kooperatif dalam pemeriksaan. Terima kasih Bapak. Ya.